Saya Irfan Firmansyah, NIM A11 2018 11364, kelompok A11 4624. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas pra-UAS kecerdasan buatan. Kita langsung saja ke masalahnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan algoritma genetika dalam menyelesaikan masalah kunjungan wisata. Ini masalahnya, Iqbal dari rumah ingin mengunjungi beberapa wisata dan letak wisata tersebut terletak berjauhan. Iqbal ingin mengunjungi satu kali setiap wisata dan terakhir ia akan kembali ke rumahnya. Tujuan yang ingin dicapai adalah mencari jalan atau rute terbaik. Penerapan algoritma genetika. Ada 6 wisata yang ingin dikunjungi, yaitu A, B, C, D, E, dan F. Masing-masing wisata dinyatakan dengan koordinat X dan Y. Ini adalah koordinat dari wisata tersebut, yaitu A atau titik awal 0,0, B 3,5, C 4,5, D 2,6, E 5,6, dan F 6,6. Tujuannya adalah menentukan rute paling pendek untuk mengunjungi 6 tempat wisata tersebut. Nah, di sini ada step untuk menyelesaikan masalah, yaitu pertama dilakukan inisialisasi populasi, terus seleksi, reproduksi, output, elitism. Nah, ini penjelasannya. Yang pertama, tadi kita akan melakukan inisialisasi populasi untuk membuat solusi awal. Nah, kemudian jika sudah dibuat solusi awalnya, lanjut ke proses seleksi. Di proses seleksi ini kita memilih individu. Nah, di sini kita memilih individu dari populasi yang sudah dibuat. Kemudian jika sudah diseleksi, lanjut ke proses reproduksi. Di dalam proses reproduksi ini terdapat proses crossover dan mutasi yang bertujuan untuk mendapatkan solusi baru. Nah, ini jika sudah mendapatkan solusi barunya, kemudian lanjut ke proses elitism. Nah, di sini kita nggak langsung ke output, jadi kita ke proses elitism ini. Nah, proses elitism ini berfungsi untuk mempertahankan individu elit atau terbaik. Nah, ini dari solusi baru ya. Jadi di sini setelah dibuat solusi baru, kita lanjut ke proses elitism ini berfungsi untuk mempertahankan individu elit. Kemudian jika sudah, kita ulangi lagi. Individu ini kita seleksi lagi. Ketika sudah, langsung ke reproduksi lagi, kembali lagi sampai proses berhenti. Berarti jika proses sudah berhenti, populasi akhir sudah didapatkan. Nah, langsung saja kita ke implementasi coding pattern. Nah, di sini saya sudah membuat codingnya, jadi saya akan menjelaskan saja langsung. Coding ini saya dapat dari YouTube, saya cari-cari di YouTube, jadi tidak buatan saya sendiri. Nah, pertama kita import atau panggil library terlebih dahulu. Dengan ini kita import numpy as np. Nah, numpy ini berfungsi untuk metode saintifik atau matematika pada Python. Kemudian import random dari array, nanti kita akan memanggil array, import array. Nah, jika sudah kita coba jalankan. Nah, tidak terjadi error, maka berhasil. Kemudian lanjut kita buat daftar wisata ya. Jadi kita buat daftar wisata yang akan dikunjungi. Nah, di sini daftar wisata kita buat dengan array dan menggunakan koordinat yang sudah ditentukan tadi. Nah, ini kan mengapa menggunakan koordinatnya, karena di Python menggunakan angka dan mulai dari 0, jadi kita titik awalnya 0,0. Nah, terus ini
seperti tadi yang sudah ditentukan tadi 3,5, 4,5, 2,6, 5,6, dan 6,6. Jadi daftar wisatanya ada 6. Kemudian kita coba cetak di sini. Nah, ini variabel jumlah wisata ini berfungsi untuk menghitung jumlah daftar wisata. Coba kita run. Nah, di sini sudah ada daftar wisata, koordinat daftar wisata ya. Ada 6. Dan jumlah wisata yang ingin dikunjungi adalah 6. Tadi benar. Nah, jika sudah, kita lanjut ke proses inisialisasi populasi. Pertama kita buat fungsi init populasi dengan inputan ukuran populasi dan jumlah wisata. Nah, ini selanjutnya kita buat variabel P. Variabel P di sini berfungsi untuk menyimpan ukuran populasi dan jumlah wisata. Menyimpan nilai ukuran populasi dan jumlah wisata. Nah, karena nanti nilai dari ukuran populasi dan jumlah wisata itu bertipe integer, maka kita buat variabel P ini bertipe integer agar nilainya tidak berubah-ubah. Selanjutnya kita inisialisasikan for i dalam range ukuran populasi. Jadi nanti ini dalam range ukuran populasi. Jadi nanti barisnya ini akan sesuai dengan ukuran populasi yang kita tentukan. Kemudian kita bangkitkan individu atau i ini dengan metode random permutation. Jadi nilainya ini akan dibuat secara acak karena kita menggunakan metode random permutation. Ini dengan nanti nilainya akan sesuai dengan jumlah wisata yang ingin dikunjungi, 6 ini ya. Ini jika sudah kita tentukan ukuran populasinya 5, terus kita coba cetak ini, panggil ini, terus kita cetak. Nah, di sini ukuran populasinya berarti ada 5 baris dan kolomnya ada 6 sesuai dengan jumlah wisata. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah sama. Selanjutnya kita ke fungsi objektif. Nah, kita buat fungsi objektif untuk mengukur jarak. Jadi fungsi objektif ini berfungsi untuk mengukur jarak nanti. Nah, kita buat fungsi objektif dengan inputan populasi dan daftar wisata. Nah, di sini variabel di sini berfungsi untuk mengukur ukuran populasi dan jumlah wisata ini. Terus selanjutnya dengan matrik jarak, kita buat variabel matrik jarak. Di sini matrik jarak ini berfungsi untuk menyimpan nilai dari ukuran populasi ini. Terus kita buat tipenya menjadi float dan kita buat variabel n. Variabel n di sini berfungsi untuk mengukur nilai panjang atau nilai dari daftar wisata ini. Nah, terus kita hitung jaraknya di sini for i dalam range ukuran populasi. Jadi i ini nanti masih dalam range ukuran populasi. Nah, terus kita hitung di sini. Nah, terus kita coba cetak. Nah, di sini sudah tercetak jarak yang ditentukan. Cetak jarak ini berarti jaraknya sudah diketahui. Nah, selanjutnya kita ke proses seleksi. Nah, di sini kita buat fungsi seleksi dengan inputan populasi awal tadi dan fungsi objektif. Sini jumlah induk ada 2. Terus di sini seperti tadi kita untuk mengukur ukuran populasi dan jumlah wisata. Kemudian kita buat variabel induk untuk menyimpan nilai dari jumlah induk dan jumlah wisata dan kita buat tipenya menjadi integer. Nah, di sini kita buat fungsi ini untuk memilih 2 individu secara acak. Jadi ini ada variabel R1 dan R2. Di sini akan membuat individu secara acak ya. Terus kemudian
jika sudah, kita akan membandingkan kedua fungsi objektif di sini ya. If fungsi objektif R1 lebih kecil daripada fungsi objektif R2, maka ini for J dalam range jumlah wisata, atau for J dalam range jumlah wisata induk. Jadi nanti ini induk I dan J sama dengan P R2 dan J. Return induk kita coba cetak. Nah, hasilnya ini adalah dua induk yang terpilih. Ini kita coba cari yang di sini. Nah, ini dua induk yang terpilih ya. Nah, ini. Tiga 1 250 terus sama 21 534 201. Nah, ini sama ini. Jadi yang terpilih dua itu tadi. Nah, kemudian jika sudah, kita lanjut ke proses reproduksi di mana ada proses crossover dan mutasi. Pertama kita proses crossover terlebih dahulu. Nah, pertama kita ini dulu inisialisasikan. Nah, terus kita buat variabel anak untuk menyimpan nilai dari ini, dan anak ini bertipe integer. Dan R1 ini kita buat nilainya secara acak. Nah, jika sudah, lanjut kita akan mengecek kota tertentu sudah ada di anak atau belum. Nah, fungsi di sini berfungsi untuk mengecek apakah kota tersebut sudah ada di anak atau belum. Nah, kita langsung saja untuk kan. Nah, di sini sudah anaknya ini sudah ada dua sesuai dengan jumlah induk. Ini adalah hasil dari proses crossover. Nah, kemudian kita lanjut ke proses mutasi swap. Nah, mutasi ini akan membalikan dari proses ini ya. Nah, pertama seperti tadi. Nah, kemudian memilih dua kota secara random dengan fungsi ini, variabel R1 dan R2 ini akan memilih secara random. Kemudian jika R1 dan R2 sama, nah di sini fungsi ini berfungsi untuk ini ya. Jika R1 dan R2 itu sama, maka akan dipilih R2 agar tidak memiliki kota yang sama. Nah, kemudian coba kita cetak. Nah, di sini ini awalnya ini awal tadi, dan ini. Nah, terus ini sudah dimutasi swap. Terus kita lanjut ke fungsi elitism. Ini diinisialisasikan terlebih dahulu. Nah, terus kemudian fungsi seperti tadi yang saya jelaskan di awal, fungsi elitism ini berfungsi untuk mempertahankan individu elit. Kita coba. Nah, di fungsi elitism ini memiliki inputan populasi awal, anak, fitness populasi, dan fitness anak. Kita coba cetak. Nah, di sini hasil dari fungsi elitism. Nah, jika sudah, ini adalah langkah terakhir prosedur genetik algorithm. Nah, pertama kita lakukan inisialisasi parameter. Ini jika sudah, kita lakukan inisialisasi populasi, dan P ini populasi jumlah wisata. Nah, lanjut kita melakukan evaluasi populasi. Fitness P sama dengan fungsi objektif populasi dan daftar wisata awal, terus for I dalam range mark generation. Nah, terus selanjutnya kita coba cetak. Nah, di sini populasi awalnya ini
Oh, kita belum nanti ini karena populasinya 5 ya. Oke, 6. Nanti 5 tebaran. Nah, ini populasi awal tadi, kemudian ini fitness populasi awal, jarak tadi, terus fitness terbaik ini di ada pada jarak ini, terus kemudian fitness populasi air jaraknya ini, terus kemudian fitness akhirnya ini, jadi terbaiknya ini 13, dan rute akhirnya dapat ini, jadi rute terbaiknya ini. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.